Yosel, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, senjata yang makan buah iblis atau buah iblis yang makan senjata, itu adalah topik yang akan kita bahas di video kali ini. Dan pertanyaannya, kenapa hal ini ingin ku bahas? Karena ya, entah kenapa di TikTok atau dimanapun itu, banyak orang mulai bertanya-tanya dengan adanya Ragnir di Elbaf kali ini. Apakah itu bukan ulah Vegapunk? Maksudnya, buah iblis yang makan senjata ataupun sebaliknya itu ya, itu bukan ulah dari Vegapunk semuanya. Ya, itu dia yang jadi perdebatan sejauh ini ya di media sosial. Karena setidaknya kita tahu ya kalau buah iblis yang makan senjata itu adalah konsep yang sempat kita lihat di awal-awal episode One Piece. Terutama di Arc Alabasta, kita bisa melihat senjata yang makan buah iblis bernama Lasso. Terus di Enies Lobby kita melihat Frankfurt miliknya Spandam. Dan pada saat time skip, Franky menemukan semacam blueprint terkait konsep di mana buah iblis makan senjata yang dibuat oleh Vegapunk. Dan kalian bisa lihat seperti ini dia blueprintnya. Ya, ini ada senjata dan ditambahkan dengan buah iblis jadinya seperti ini. Nah, seperti yang aku katakan tadi, di media sosial orang mulai bertanya-tanya kembali dengan adanya Ragnir ini. Sebenarnya konsep buah iblis makan benda itu apakah bukan dari Vegapunk seutuhnya atau bagaimana? Namun sebelum itu ya, kita bisa melihat kategori di mana benda-benda itu berasal dan ada kemungkinan alasan semua benda tersebut itu sama kenapa bisa makan buah iblis. Yap, karena eksperimen teknologi sains. Di mana ya, Frankfurt milik Spandam besar kemungkinan itu berasal dari SSG yang diketuai oleh Vegapunk. Lalu kemudian pada Arc Pangazard kita bisa melihat di sana seorang Caesar Clone melakukan eksperimen dengan mengubah gas berbahaya miliknya menjadi memiliki bentuk buah iblis salamander. Dan yap, eksperimen daripada Caesar Clone ini bersumber dari teorinya atau percobaannya Vegapunk. Dan salah satu dari kalian pasti akan mulai bertanya-tanya, Min, bagaimana dengan Ragnir? Masa Ragnir dibuat pakai teknologi? Kan Elbaf itu sangat kuno. Nah, jika di antara kalian yang berpikir kalau Elbaf itu kuno, mungkin kalian lupa dengan bangunan yang satu ini. Di mana ya, di Elbaf pada dasarnya ada bangunan mangkrak, bangunan yang terlihat sangat futuristik, penuh dengan teknologi hingga membuat Lilith tertarik. Dan setidak-tidaknya dijelaskan oleh Lilith pula atau diprediksikannya kalau bangunan itu telah berdiri selama 3000 tahun. Artinya sangat mungkin, benar-benar sangat mungkin kalau Ragnir ini juga seperti senjata-senjata lainnya yang memakan buah iblis, yaitu hasil eksperimen sains. Dengan artinya Elbaf ini tidak sekuno itu. Elbaf ini besar kemungkinan adalah salah satu pusat teknologi di masa lalu. Dan yap, di video sebelumnya aku bahas juga bahwa proses gigantifikasi yang dialami Giant itu dilakukan karena hal ini atau adanya bangunan ini di Elbaf. Sehingga pada intinya adalah dengan Ragnir ada di Elbaf bukan berarti semata-mata Vegapunk tidak terlibat, tapi di satu sisi lainnya ini membuktikan kalau di Elbaf ada teknologi. Dan hal itu makin make sense kenapa Lilith ingin tinggal di Elbaf. Bahkan jauh sebelum itu ya, Vegapunk waktu Arc Exit tujuan kaburnya adalah ke Elbaf. Karena di Elbaf ini adalah titik teknologi di masa lalu. Jadi Min, tekonya Hitetsu? Yap, satu pertanyaan lainnya jika kita bertanya-tanya soal buah iblis yang makan senjata, jelas itu adalah tekonya Hitetsu di Wano Kuni. Dan pertanyaannya di sini adalah, apakah cara makhluk ini tercipta itu karena teknologi juga? Dan ya, harusnya iya. Karena ya, Wano saat ini besar kemungkinan adalah bentuk ketertinggalan dari semua yang ada. Maksudku, saat ini aku tengah berbicara soal Wano yang lama. Wano yang saat ini tenggelam. Sebenarnya di Wano yang tenggelam itu ada apa sampai ditenggelamkan? Karena ini menarik ya. Soalnya Wano itu di masa lalu disebut sebagai
Ogon no Kuni atau negeri emas Wano. Dan benar, dalam periode tersebut saat Wano disebut sebagai negeri emas, sebenarnya apa yang ada di sana, kenapa bisa disebut seperti itu? Tapi kita tahu juga pada dasarnya di Wano itu ada Pluton. Pluton memiliki blueprint, jadi setidaknya Pluton adalah teknologi. Dan dengan begitu pula, kembali ke poin awal, kalau pada dasarnya sangat masuk akal kalau Teko Hitetsu tercipta karena sebuah eksperimen teknologi dan juga senjata-senjata lainnya saat ini yang memiliki kemampuan buah iblis. Itu semua karena teknologi. Dan sekarang pertanyaannya adalah bagaimana teknologi mati? Maksudnya, jika ada benda yang makan buah iblis, konsep matinya gimana? Karena kita tahu ya, siklus buah iblis itu seperti reinkarnasi. Ketika buah iblis dimakan seseorang dan seseorang tersebut mati, maka buah iblis tersebut akan muncul kembali di suatu tempat. Nah, pertanyaannya tadi itu ya, bagaimana benda mati? Mati. Ya, seharusnya jawabannya ada di Elbaf, yaitu di Kuma saat ini. Kuma user buah iblis, tapi saat ini tubuhnya telah menjadi cyborg yang sudah tidak layak sebenarnya disebut sebagai makhluk hidup. Dengan artiannya Kuma ini itu seperti benda mati. Sehingga untuk mengetahui jawabannya tersebut, kita tunggu saja plotnya sampai Oda membahas Kuma. Dimana untuk membahas Kuma terlebih dahulu Oda harus membuat Vegapunk kopian dibangkitkan oleh Lilith. Dan setelah itu Oda juga harus menjelaskan terkait bangunan yang ada di Elbaf ini sebenarnya oleh siapa. Dan kita curiga itu dari suku kuno yang ada di bulan yang bisa membuat robot automata. Tapi kalian bisa lihat di sini di cover story ini, dan sampai sejauh ini ras Birka sama sekali tidak diketahui kejelasannya. Dan menariknya adalah salah satu generasi terburuk yang belum dapat panggung yaitu Uruge adalah ras Birka. Jadi apakah semua masalah ini akan dibuka Oda ketika Uruge mendapatkan panggung? Dan satu pertanyaan, panggungnya ada di mana? Apakah Uruge akan turun ke Elbaf karena di Elbaf ada awan? Ataukah Uruge akan pergi menemui para satelit yang ada di awan ini yang ingin bertemu Wateria? Karena ingat ya, Uruge terakhir kali terlihat itu di atas awan. Min, kok teknologi ada di masa lalu? Ya, di One Piece ini, hal yang sudah ditegaskan oleh Vegapunk, kita menganggap ke masa lalu itu makin kuno. Tapi ternyata di masa lalu itu memiliki teknologi yang jauh dari teknologi Vegapunk saat ini. Bahkan Vegapunk yang sudah ngeklaim Egghead adalah produk masa depan, tidak bisa menyaingi teknologi yang ada di masa lalu tersebut. Dan satu pertanyaannya di sini adalah dari mana teknologi masa lalu itu berasal. Dan ya, jika ditanya pertanyaan seperti itu, satu-satunya jawaban yang kupikirkan dan sudah pernah kita bahas sebelumnya, itu semua dari bulan. Karena ya, di sini di cover story Enel kita setidaknya melihat atau mengetahui ada suku kuno bersayap yang membuat automata atau robot. Dan pada akhirnya mereka turun ke Blue Planet, yaitu buminya One Piece. Jadi secara singkatnya ya, jika ada teknologi di masa lalu, besar kemungkinan dan sangat mungkin itu adalah hasil pemikiran maupun warisan dari mereka yang turun ke bumi dari bulan. Dan dari cover story Enel pula sangat curiga, benar-benar sangat curiga kalau kampung halamannya si Vegapunk ini yaitu Karakuri Island adalah tempat di mana salah satu suku bulan sempat berada dan menghasilkan generasi berikutnya yang mendedikasikan seluruh hidupnya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu pula jika kalian tidak mengskip Asclepia, dengan Enel bisa membuat kapal terbang, itu sudah bukti dari cukup bahwa suku kuno adalah awal daripada teknologi di dunia One Piece ini.